you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hai, bertemu lagi dengan saya Suci Maharaputri dengan NIM 2103200035 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas lebih lanjut kelapa sawit, yang mana tentang pemeliharaan tanaman muda, pemupukan, dan pengendalian hama. Nah, langsung saja kita bahas tentang fase pada tanaman menghasilkan atau TM. Nah, jadi tanaman menghasilkan ini pada perkebunan kelapa sawit dia dimulai setelah tanaman itu berusia 3 sampai dengan 4 tahun sejak penanamannya. Pada fase ini, pohon sawit dia sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Dan masa produktif ini dia biasanya dapat bertahan hingga usia 25 sampai dengan 30 tahun dan tergantung lagi dari pemeliharaan dan kondisi pada lingkungannya. Namun secara umum terdapat tiga fase tentang pentingnya pada tanaman, tiga fase penting pada tanaman yang menghasilkan. Yang pertama itu ada fase awal TM, yaitu tandan menghasilkan. Pada tahun keempat hingga ke-8, pada fase ini dia produksi buahnya itu meningkat secara bertahap. Nah, yang kedua itu fase produktivitas puncak atau pada tahun ke-8 hingga ke-18. Pada saat ini produksi buah dia sudah berada pada titik yang tertinggi. Nah, yang fase ketiga itu dia ada fase menurun atau pada tahun ke-19 hingga ke-25 sampai dengan ke-30. Produksi mulai menurun, yaitu dia akibat faktor usia tanaman yang sudah mulai tua. Nah, bagaimana sih pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM ini? Jadi, pemeliharaan tandan menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan pada tanaman agar dia tetap produktif selama masa hidupnya. Nah, setiap aspek pemeliharaan harus dilakukan secara teratur dan terukur, yaitu seperti yang pertama ada pemupukan. Pemupukan ini dia merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas pada tanaman. Kebutuhan pupuk akan berbeda-beda tergantung dari kondisi tanah, cuaca, dan usia pada tanaman. Nah, ada lagi yang namanya tuh dari jenis pupuknya nih. Nah, jenis pupuknya itu yaitu nitrogen atau N. Jadi nitrogen ini dia penting untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu untuk daun dan batang tanaman. Nah, jenis pupuk yang kedua itu fosfor atau P. Jadi dia fosfor ini meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah nantinya. Dan ada kalium juga. Jadi kalium ini dia membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit yang datang. Nah, ada juga magnesium. Jadi magnesium ini dia berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Dan selanjutnya ada kalsium. Jadi kalsium ini gunanya untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Yang selanjutnya lagi ada suplemen mikronutrien, boron Zn, Zn, tembaga Cu, dan mangan Mn. Ini diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun nantinya. Nah, bagaimana dengan metode pemupukannya? Untuk pemupukannya sendiri dilakukan 2 sampai dengan 4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Nah, aplikasi pupuk ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga kerja, yang mana dengan menaburkan pupuk di sekitar
pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunannya yang sudah besar. Nah, ada juga penggunaan pupuk yang anorganik. Adapun penggunaan pupuk yang anorganik itu dia seperti urea, MOP, TSP atau disebut dengan triple super phosphate, dan dolomit yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk pupuk organiknya yaitu seperti untuk tandan kosong atau jenjang kosong yang telah digunakan oleh pabrik. Biasanya itu pabrik pengolahan tuh dia seringkali mengembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dia membantu menambahkan unsur hara ke dalam tanah. Jadi pada masa tanaman ini menghasilkan, dosis pemupukan ini akan disesuaikan dengan umur pada tanaman. Bukan hanya pada umur tanaman, tetapi juga pada kondisi tanahnya dan hasil analisis dari daunnya tadi. Jadi bagaimana dengan panduannya? Nah, untuk panduan ini secara umum ya, pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM atau tandan menghasilkan. Yaitu pada umur 4 sampai dengan 10 tahun, nitrogen itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 kg per pohon dan per tahunnya. Untuk fosfornya 0,3 sampai dengan 0,6 kg per pohon dan per tahunnya dalam bentuk TSP. Untuk kaliumnya sendiri 1,0 sampai dengan 3,5 kg per pohon dan per tahun dalam bentuk MOP. Untuk magnesiumnya 0,5 sampai dengan 1,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit. Nah, untuk kalsiumnya sendiri 1,0 sampai dengan 2,0 per pohon per tahun dari dolomit. Untuk suplemen mikronutriennya tadi bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Nah, biasanya ini cara pengaplikasiannya itu dalam jumlah kecil, atau boron 50 sampai dengan 150 gram per pohonnya, dan senknya 50 sampai dengan 100 gram per pohon. Pada umur 10 sampai dengan 20 tahun, produktivitas sudah maksimal. Nah, jadi nitrogennya itu 2,0 sampai dengan 3,0 kg per pohon per tahunnya. Fosfornya 0,5 sampai dengan 1,0 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk TSP, dan kalsiumnya 2,0 sampai dengan 4,5 kg per pohon dan per tahunnya dalam bentuk MOP, dan magnesiumnya 0,75 sampai dengan 1,5 kg per pohon dan per tahunnya dalam bentuk dolomit. Untuk kalsiumnya 1,0 sampai dengan 2,5 kg per pohon dan per tahunnya dari dolomit, dan suplemennya untuk suplemen mikronutriennya itu tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Nah, untuk umur 20 tahun ke atas atau menjelang replanting, yaitu nitrogennya itu 1,5 sampai dengan 2,0 per pohon per tahunnya, fosfornya 0,3 sampai dengan 0,5 kg per pohon dan per tahunnya dalam bentuk TSP, dan kaliumnya 1,0 sampai dengan 3,0 per pohon per tahunnya dalam bentuk MOP, dan magnesiumnya 0,5 sampai dengan 1,0 kg per pohon per tahunnya. Kalsiumnya 1,0 sampai dengan 2,0 kg per pohon per tahunnya, dan suplemen mikronutrien yaitu mengaplikasikannya dapat dikurangi jika produktivitasnya tadi sudah menurun. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan pemupukan organiknya? Jadi tandan yang kosong tadi diaplikasikan di sekitar pohon. Nah, dia tuh seperti sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Jadi dia umumnya itu diberikan sekitar 40 sampai dengan 60 ton per hektar dan per tahunnya. Namun tergantung lagi pada hasil produksi pabrik dan ketersediaan yang ada.
Nah, TSP dan MOP ini adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Nah, seperti apa sih alasannya mengapa dia penting untuk tanaman? Adapun yaitu penjelasannya, TSP ini atau triple super phosphate ini dia adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat P2 O5 dengan konsentrasi sekitar 44 sampai dengan 46%. Nah, fosfor ini dia sangat penting untuk pembagian sistem perakaran, pembentukan bunga dan pembentukan buah. Jadi TSP ini dia biasa digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi yang lainnya. Nah, untuk MOP-nya sendiri atau Marit of Potash, MOP ini dia adalah untuk pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCI dengan kandungan kalium sekitar 60%. Nah, kalium ini dia membantu tanaman dalam pembentukan buah untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca yang ekstrem. Nah, MOP ini umumnya dia digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, jadi pengendalian gulmanya itu sangat penting. Kenapa? Karena pengendalian gulma ini dia untuk mencegah tanaman saingan, tanaman yang ada di sekitar kelapa sawit, karena tanaman saingan ini dia bisa mengambil nutrisi, air dan cahaya dari kelapa sawit. Jadi gulma ini dia juga bisa menjadi sarang bagi hama nantinya. Adapun metode pengendalian gulma yaitu bisa secara manual, yaitu penyaingan menggunakan sabit atau alat mekanis. Secara kimia yaitu penggunaan herbisida seperti paraquat dan glyphosate untuk membunuh gulma di sekitar tanaman sawit. Pengendalian gulma secara kimia atau herbisida ini dia digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon. Piringan pohon ini yaitu area yang di sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Nah, untuk penggunaan herbisida ini dia diukur berdasarkan dosis per hektarnya. Jadi dia tidak dihitung dari besar pohonnya, tetapi dari besarnya luas lahannya. Nah, untuk jenis herbisida dan dosisnya itu yaitu paraquat ini fungsinya itu untuk membunuh gulma dan daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Nah, pengaplikasiannya itu digunakan 2 sampai dengan 3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Dan paraquat ini dia diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman yang berumur muda dan yang dewasa. Nah, untuk yang herbisida sistemik fungsinya itu untuk membunuh gulma, daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistematik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian dari tanaman. Pengaplikasiannya itu dia biasanya digunakan 2 sampai dengan 3 kali per tahunnya. Namun tergantung lagi pada kondisi dari gulmanya. Nah, untuk dosisnya yaitu dosisnya ini dia yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk gulma yang sudah parah. Jadi
Glyphosate ini dia efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan antar tanaman. Nah, yang ketiga itu ada herbisida sistematik selektif. Nah, fungsinya itu dia sangat efektif terhadap gulma yang daun lebar dan semak serta beberapa spesies pada rumput. Untuk pengaplikasiannya, dia biasanya itu digunakan 1 sampai dengan 2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan kerumputan yang lebih kuat, atau dia tanaman gulmanya itu yang batangnya itu kuat atau susah diberantas. Nah, yang keempat itu ada herbisida sistematik aminopiralit. Jadi fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu, yang mana dia sulit diberantas oleh herbisida yang biasa. Nah, pengaplikasiannya itu digunakan 1 sampai dengan 2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak atau berat. Frekuensi dari aplikasi berdasarkan umur tanamannya. Nah, umur 4 sampai dengan 10 tahun atau awal tanaman menghasilkan, herbisida kontak ini dia digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Nah, sedangkan paraquat dia 20% SL ini 1,5 sampai dengan 2, liter per hektar per sekali aplikasian. Nah, untuk glufosinate amonium dia 2,0 sampai dengan 3,0 per liter dan per hektarnya. Untuk herbisida sistematik digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar yang lebih dalam atau sulit mati dengan herbisida yang kontak. Untuk glyphosate sendiri dia ada 41% SL, yaitu dengan 2,0 sampai dengan 4,0 liter per hektar dan per aplikasiannya. Untuk aplikasi herbisida ini dia dilakukan 2 sampai dengan 4 kali per tahunnya, tergantung lagi pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan nanti. Pada umur 10 sampai dengan 20 tahun, yaitu pada tahap produktivitasnya yang maksimal, herbisida kontak ini yang paraquat dengan 1,5 sampai dengan 2,0 liter per hektarnya. Untuk glufosinate amoniumnya tadi 2,0 sampai dengan 3,0 liter per hektar, dan herbisida yang sistematiknya itu atau glyphosate 3,0 sampai dengan 4,5 liter per hektar, dan kembali lagi tergantung pada kondisi gulmanya. Untuk penggunaan herbisida kimia dia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma pada umur ini. Jadi gulma itu dia cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit itu dia mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke dalam tanah, sehingga dia menghambat pertumbuhan dari gulma tadi. Nah, untuk pada umur 20 tahun ke atas atau menjelang replanting, herbisida kontak ini yang paraquat digunakan 1,0 sampai dengan 2,0 liter per hektarnya, dan glufosinate amoniumnya 1,5 sampai dengan 2, liter per hektarnya, dan herbisida sistematiknya yang glyphosate 2,0 sampai dengan 3, liter per hektarnya. Kembali lagi tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Untuk penutup tanahnya atau cover crops, legum penutup tanah atau LCC ini dia seperti Mucuna bracteata, dimana sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma.
sekaligus memperbaiki kesuburan dari tanah melalui penambahan nitrogen. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya pemangkasan daun. Pemangkasan daun ini dia dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tanaman tetap produktif. Nah, untuk frekuensi pemangkasannya sendiri biasanya itu dilakukan 2 sampai dengan 3 kali per tahun. Tergantung dari jumlah daun yang mati dan yang rusak. Untuk metode pemangkasannya sendiri, daun itu dipangkas menggunakan egreg atau alat pemotong daun yang khusus. Jadi daun yang sudah mati tadi dan yang kering maka akan diletakkan di sekitar pangkal pohon. Gunanya yaitu untuk mempertahankan kelembapan pada tanah. Nah, apa sih manfaat dari pemangkasan ini? Manfaatnya itu yang pertama itu mempermudah panen. Jadi daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah, sehingga pemangkasan ini akan amat sangat bermanfaat. Nah, yang kedua itu dia mengurangi hama. Jadi daun yang mati dan yang kering ini dia akan dapat menjadi sarang hama, maka kita melakukan yang namanya pemangkasan. Nah, yang ketiga itu menjaga produktivitas pohon. Jadi daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis itu dia perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun yang muda gitu. Jadi dia yang muda ini, karena yang muda ini dia lebih produktif daripada yang tua. Untuk metode pemangkasannya ini, daun yang dipangkas itu adalah sekitar 2 sampai dengan 3 pelepah yang terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, daun yang dipangkas ini kemudian disusun rapi di barisan antara pohon. Di barisan antara pohon berarti di tengah-tengahnya, yang mana fungsinya sebagai mulsa alami dan mencegah erosi pada tanah. Nah, yang selanjutnya ini ada pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi pengendalian ini dilakukan dengan pendekatan yang terpadu atau integrated manajemen. Yang pertama seperti hama utama. Jadi dia ada yang namanya ulat kantong atau Metisa plana. Ulat kantong ini dia adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, dan dia mengurangi kemampuan fotosintesis serta menurunkan produksi. Jadi dia ulat ini tuh biasanya tuh ditemukan pada daun yang masih muda pada puncak tanaman. Nah, bagaimana cara pengendalian dari ulat ini? Secara biologisnya penggunaan musuh alami yaitu seperti parasitoid Matauria salebrosa dan predator Cichanus ditomos untuk mengurangi populasi pada ulat kantong ini. Dan secara kimianya kita akan pengaplikasian insektisida seperti deltametrin atau cipermetrin. Nah, dengan melakukan penyemprotan saat investasi ulat kantong yang sudah cukup tinggi. Untuk pengendalian secara terpadunya, kita melakukan pemantauan secara berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong ini dan menggunakan insektisida hanya jika diperlukan saja. Selain itu, konversi musuh alami di perkebunan juga penting loh untuk menjaga keseimbangan ekosistem nantinya. Hama yang kedua ada kumbang tandu atau Orites rhinoceros. Jadi dia kumbang tandu ini dia akan merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang
sehingga dapat dia menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman sawit ini. Nah, lalu bagaimana cara pengendalian dari hama ini? Pengendalian secara biologisnya itu menggunakan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen, metarhizium, Anisopaliae, yang mana dia efektif menyerang kumbang tanduk ini. Nah, secara kultural yaitu pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangan biakan kumbang ini kita harus perhatikan. Dengan pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat guna mengurangi potensi perkembangan kumbang tadi. Nah, pengendalian secara kimianya yaitu bisa menggunakan insektisida yang berbasis karbofuran atau cipremetrin yang dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat secara signifikan. Hama yang ketiga ada tikus. Nah, tikus inilah yang sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksinya. Jadi bagaimana cara pengendalian dari tikus ini? Pengendalian secara biologisnya yaitu dengan penggunaan burung hantu atau Tito alba. Jadi dia burung hantu ini dia bisa sebagai predator alami untuk menghasilkan predator alami untuk mengendalikan populasi dari tikus tadi. Jadi burung hantu ini dia sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Nah, untuk pengendalian secara mekanis, kita bisa menggunakan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Dan secara kimianya yaitu kita bisa menggunakan roditentsida seperti warfarin atau brodivakum yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Namun dia harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya yang ada di situ. Nah, yang kedua penyakit utamanya itu ada Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Nah, Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit, sehingga dia dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, jadi dia penyakit ini tuh dia sangat berbahaya karena dia bisa menyebar melalui tanah dan material tanaman yang sudah terinfeksi. Nah, untuk pengendaliannya sendiri secara kultural yaitu bisa dengan mensanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang sudah terinfeksi oleh Ganoderma tadi. Nah, tujuan hal ini dia bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman yang masih sehat. Nah, untuk secara kimianya kita tuh bisa menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum yang dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya masih terbatas jika infeksi sudah lumayan parah. Nah, untuk Trichoderma ini dia adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma tadi, karena dia membantu dalam mencegah penyebaran pada jamur Ganoderma. Untuk pengendalian biologisnya, kita bisa mengaplikasikan jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman, yang mana dia akan mencegah perkembangan dari Ganoderma tadi. Nah, penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat oleh jamur Ganoderma tadi.
Nah, untuk pengelolaan secara terpadunya yaitu kita melakukan pengawasan yang ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman. Terutama dia pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Jadi dengan pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat, dia akan bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran dari penyakit jamur ini. Nah, pengendalian dari penyakit ini atau pengendalian terpadu hama dan penyakit PHT ini, dia pengendaliannya itu melibatkan kombinasi metode pengendalian dari pengendalian biologis, kultural, dan kimia, yang mana untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem, dan melakukan monitoring yang rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan, serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal pada kebun. Yang selanjutnya ada pengelolaan air dan drainase. Jadi pengelolaan air dan drainase ini pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan. Pengelolaan air ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dia akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas pada tanaman. Nah, bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya nih terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan, serta pengelolaan drainase yang baik dan benar agar hasilnya pun optimal untuk tanaman. Yang pertama, kita melakukan pengelolaan air. Nah, kelapa sawit dia memerlukan curah hujan yang optimal, yang mana antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Jadi dia pada kondisi ini di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau. Nah, maka irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau untuk kebutuhan air per tanaman kelapa sawit itu dia biasanya memerlukan sekitar 130 sampai dengan 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau, dengan asumsi musim kemarau yang berlangsung selama 3 sampai dengan 4 bulan atau sekitar 120 hari. Sehingga total air yang dibutuhkan per pohonnya pun sekitar 15.600 sampai dengan 18.000 liter per tahunnya. Adapun sistem irigasi yang digunakan yaitu seperti irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, ini efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus, sehingga irigasi ini dia meminimalkan pemborosan air, terutama di lahan yang cukup kering. Untuk frekuensinya dia dijalankan setiap hari selagi masih musim kemarau. Nah, untuk irigasi sprinkler, jadi dia ini menggunakan air yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, atau seperti meniru hujan saat turun hujan. Untuk frekuensinya sendiri bergantung pada kekeringan. Kalau irigasi sprinkler ini dia dilakukan 1 sampai dengan 2 kali per minggunya, dengan total air yang diberikan per aplikasinya itu adalah sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 liter dalam jumlah per hektar. Untuk frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Nah,
Pada tanah yang lahan kering atau berpasir, irigasi ini diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai dengan 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Untuk lahan yang gambut atau tanah liat, lahan ini dia memiliki daya simpan air yang lebih tinggi dibandingkan lahan yang kering, sehingga irigasi ini mungkin hanya diperlukan 1 sampai dengan 2 kali per minggunya selama musim kemarau. Untuk pengelolaan drainase-nya, pengelolaan drainase yang baik atau pengelolaan drainase yang baik dia maka akan sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar nanti. Selain itu dia juga akan menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti Ganoderma tadi atau jamur Ganoderma. Nah, bagaimana sistem drainase di lahan gambut atau datar? Jadi, kedalaman dan lebar saluran itu jika di lahan gambut, saluran drainase itu dia harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai dengan 100 cm dan lebarnya itu 50 sampai dengan 60 cm. Jadi dia kedalaman yang ini sudah cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah nantinya. Lalu bagaimana dengan di lahan datar atau non-gambut? Nah, untuk kedalaman saluran drainase dia bisa lebih dangkal sekitar 50 sampai dengan 80 cm dan tergantung kondisi lagi, bagaimana kondisi tanah dan curah hujannya. Untuk jarak antara saluran drainase dia umumnya itu saluran drainase ini tuh adalah sekitar 30 sampai dengan 50 meter. Dan tergantung lagi pada topografi dan tekstur dari tanah. Nah, untuk frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase-nya yaitu dengan pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan. Yang mana untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur atau gulma atau sampah organik lainnya yang terikut. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan rutin. Jadi dia saluran ini harus dipantau setiap bulannya, yang mana untuk memastikan tidak adanya genangan yang dapat menyebabkan pembusukan pada akarnya nanti. Dan selanjutnya pengelolaan air di lahan yang berbukit, yaitu dengan pembuatan terasering. Jadi pada lahan yang miring, terasering ini dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegahnya terjadinya erosi. Nah, untuk saluran yang kontur, saluran drainase dibuat dia dengan sejajar, yaitu dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan pada aliran air dan mencegah erosi, juga mengarahkan air yang berlebih ke saluran yang utama. Yang selanjutnya penggunaan kolam penampungan atau water reservoirs. Jadi dia penampungan air hujan ini di beberapa perkebunan kolam penampung air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau nantinya. Untuk kapasitas penampungannya ini sendiri, kolam ini tuh dia biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 10.000 sampai dengan 20.000 meter kubik per hektarnya. Namun tergantung lagi kepada kebutuhan irigasi dari kebunnya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada proses pemanenan. Jadi pemanenan kelapa sawit dia memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah yang optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Adapun
kriteria kematangan buah tandan buah segar atau yang disebut dengan TBS, dia harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang sudah pastinya maksimal. Indikasi kematangannya sendiri yaitu dari warna buah, dia sudah berubah menjadi merah atau orange terang. Nah, 5 sampai dengan 10% dari brondalan ini atau buah kecil yang lepas dari tandan sudah jatuh di sekitar tandannya. Dan untuk kualitas buahnya, jika buah ini dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Dan jika dipanen terlalu lambat, kandungan asam lemak bebasnya atau FFA-nya sudah akan meningkat sehingga menurunkan kualitas dari minyaknya sendiri. Asam lemak bebas atau FFA ini adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA ini dia mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah atau yang disebut dengan CPO. Penjelasan sedikit tentang sumber FFA. Jadi dia FFA ini tuh dia dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida tadi dalam minyak sawit yang biasanya tuh bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara dari pemanenan dan pemrosesan ini, maka dia akan semakin tinggi juga kadar FFA-nya, terutama jika buah sawit ini dibiarkan membusuk atau terluka. Dampak dari FFA, jadi kadar FFA yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak. Mengapa? Karena FFA yang tinggi menyebabkan minyak berbau seperti berbau tengik. Rasanya pun tidak enak dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Nah, jadi bagaimana standar FFA untuk minyak kelapa? Untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar FFA yang diizinkan itu biasanya di bawah 5%. Jadi minyak dengan FFA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadar dari FFA-nya tadi. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang dapat meningkatkan FFA? Yaitu contohnya seperti buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, dan penanganan yang buruk selama pengangkutan. Juga suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanannya. Jadi untuk itu dia cara mengidentifikasi buah matang ini, dia yang pertama itu melakukan pemeriksaan visual oleh pemanen pada saat di lapangan. Selanjutnya pemanenan ini terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Nah, adapun alat dan teknik pemanenan, alat utama yang digunakan adalah egrek atau alat serupa seperti sabit yang dipasang di ujung galah yang panjang dan didodos atau alat sabit pendek untuk pohon yang lebih rendah. Nah, langkah pemanenan. Yang pertama itu pemanenan, kita mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan sudah siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan tadi.
Nah, tandan yang sudah jatuh maka akan kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam keranjang atau ke dalam gerobak. Jadi berondolan yang jatuh di sekitar pohon tadi juga perlu kita kumpulkan karena dia masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Berapa sih frekuensi pemanenan? Jadi frekuensi pemanenan itu biasanya itu dilakukan setiap 7 sampai dengan 10 hari sekali. Namun tergantung lagi dari tingkat produksi pohon dan kematangan dari tandan tadi. Semakin teratur frekuensi pemanenan, maka semakin baik pula kualitas buah yang akan diperoleh nantinya. Setelah itu penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah segar tadi harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau disebut dengan CPO. Untuk transportasinya sendiri, tandan buah segar ini tuh biasanya tuh dia harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kita panen tadi untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau FFA yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk pengolahan di pabriknya biasanya tuh TBS itu direbus, dipipil dan diekstraksi minyaknya. Jadi proses ini tuh dia melibatkan perebusan, pengepresan dan pemurnian minyak. Jadi siklus produktivitas dari planting setelah mencapai usia 25 sampai dengan 30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Jadi peremajaan atau replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama, menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu yang bekas. Nah, lalu selanjutnya maka penanaman bibit yang baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon yang lama tadi. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.